wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi saat ini kita akan mendiskusikan bagaimana peran orang tua dalam proses pelajaran, terutama proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ini yang sudah saya buat. Mohon kalau bisa setuju, tolong bilang setuju. Kalau nggak setuju, tolong beri alasan. Yang pertama, keterlibatan itu bisa dari pertama pembentukan komite. Gimana sih juga? Ya, partisipasi orang tua kita harus ada. Jangan sampai untuk udah diserahkan ke sekolah kita aja, terus nggak mau tahu. Jadi dalam ini mereka ini memantau apa? Memantau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Tapi anak kebijakan yang kita lakukan itu atas persetujuan itu komite, bukan nggak pada fungsinya ada Jadi yang pertama, oke ya boleh ya. ya sih. Terus yang kedua, setelah pembentukan komite, saya juga ini membuat WA grup orang tua. Nah sekarang fungsi WA grup orang tua itu untuk apa? Ya untuk menyampaikan informasi juga kan? dari sekolah kepada orang tua melalui atau sebaliknya dari orang tua ke sekolah, misalnya putra putrinya tidak bisa hadir mengikuti pelajaran. Oh, bongono. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, untuk melibatkan orang tua itu juga dengan home visit. Ya, benar nggak? Itu sifatnya personal kalau itu. Ya. Kalau siswa yang bermasalah, kalau yang terkait dengan pembelajaran mungkin nggak harus ke fisik, kali bisa panggilan. Oh, panggilan kain emosional dan memotivasi siswa. Iya. Terus yang keempat tadi sosialisasi sekolah. Kemudian ini perlu kan sosialisasi pendidikan sekolah. Iya. Bisa kan? Iya. Terus kalau ini yang terakhir nih, jadi melibatkan dalam pembagian rapor. Gimana, benar nggak? Termasuk nggak? Pembagian rapot itu justru malah yang paling otentik malah, bahwa dengan membagikan rapot itu kan hasil studi mereka selama periode tertentu. Kalau dalam satu tahun biasanya ada 2 kali minimal, tengah semester dan akhir semester. Harus mensupport anak juga. Jadi dalam mensupport anak itu kan tidak hanya kita saja tapi orang tua juga. Nah, salah satu yang bisa kita kerjakan. Tapi nggak ada hubungannya dengan sanksi bahasa Indonesia ya? Loh, Ada lah. Ada. Dalam kemajuan belajar anak. dalam kemajuan belajar Iya. anak. Kita Mungkin kan, lebih sempit dikit dalam ya, dalam jangkauannya. pembelajaran kita ini, apalagi sekarang kita kan bahasa Indonesia itu sekarang apa-apapun itu apa sih namanya, public speaking itu kan penting banget. Ya. Mono loh Pak Jadi kalau public speaking anak nggak benar yang disalahkan guru bahasa Indonesia gitu loh. Dan di sana itu dituntut memang di masyarakat itu kan yang sangat dituntut itu public speaking gitu. Ya karena ada 4 keterampilan, ada keterampilan menyimak, maka ujungnya adalah berbicara. Ini hubungannya karo bahasa ya. Menyimak, berbicara, membaca, menulis. Namanya keterampilan itu harus sering dilakukan baru memasuki tataran terampil. Bicara, logikanya kan kalau yang mau dibicarakan udah di otak begitu, harusnya ngomongnya lancar sesuai antara pikiran, gagasan dengan yang keluar dari mulut itu sesuai. Tapi kadang-kadang pikirannya udah apa yang mau dikatakan udah di luar kepala, tetapi yang keluar dari mulut itu karena belum terbiasa bicara di depan kelas atau di depan perlu dilatih.